Dan saat ini sudah ada produser CNN Indonesia, Rangga Umara di kawasan Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Rangga, terkait dengan pengerukan yang saat ini tengah berjalan di belakang Anda. Sampai saat ini kan pembiayaan masih dari Pemkot Surabaya. Namun kan ini sudah ada pembicaraan bahwa kontraktor dan juga pemilik proyek ini akan bertanggung jawab begitu. Bagaimana kelanjutannya, Rangga? Ya, selamat siang Hanum. Hanum, memang betul bahwa dalam rapat hearing kemarin antara pihak kontraktor, kemudian juga dari pemilik gedung yang disewa oleh PT atau Rumah Sakit Sulam untuk membuat basement yang kemudian diduga kuat menjadi penyebab dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, pihak kontraktor sudah menyatakan siap bertanggung jawab. Mereka juga sudah mengaku menyiapkan dana cadangan ini sebesar 10 miliar lebih. Ini hanya dana awal saja karena mereka mengatakan itu juga bisa berubah-berubah, artinya sangat mungkin juga bisa bertambah. Artinya dari statement itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pihak kontraktor yaitu PT Nusantara Engineering ini memang sudah mengaku bahwa mereka lah yang menjadi penyebab dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini dan mereka bersedia bertanggung jawab. Tetapi memang sampai sekarang kemarin juga dinyatakan oleh perwakilan dari kontraktor bahwa sampai sekarang memang belum ada pertemuan antara pihak Pemkot Surabaya dengan pihak kontraktor untuk membicarakan bagaimana apakah mulai saat ini mulai dibayar langsung oleh kontraktor, semua biayanya kemudian yang sudah dibayar oleh Pemkot Surabaya ini akan diklaim atau akan diganti segera atau bagaimana rinciannya. Ini masih belum ada pertemuan antara kedua belah pihak. Nah, memang sampai saat ini dana yang digunakan semuanya dari mulai proses pengambilan material, kemudian pengisian alat-alat berat, sebagian diantaranya memang sudah disupport oleh kontraktor, tapi sebagian besar diantaranya dari sekian saat ini mungkin ada sekitar 12-an alat berat yang ada di sini, ini disediakan oleh Pemkot Surabaya. Nah, kita masih menunggu tentunya, karena biar bagaimanapun Pemkot Surabaya tidak bisa kemudian menggunakan dana APBD, dana uang rakyat, begitu, karena meskipun belum dinyatakan secara resmi bahwa yang bersalah adalah dari kontraktor, tetapi kontraktor sendiri sudah mengaku bahwa mereka lah yang bertanggung jawab. Dengan demikian maka porsi atau pembiayaan semua pengerjaan pemulihan sampai nanti operasional kembali Jalan Raya Gubeng yang amblas beberapa hari yang lalu ini semuanya semestinya harus ditanggung oleh kontraktor yaitu PT Nusantara Engineering. Nah, saat ini Hanum, yang dilakukan ini masih berupa pengerukan terus-menerus terhadap material sirtu yang didatangkan dari luar kota. Anda sebut 36.000 kubik yang dibutuhkan selama target waktu selama seminggu, ini memang betul sekali adanya. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh Pemkot Surabaya, saat ini yang harus dilakukan mekanismenya adalah berupaya untuk menutup dulu bagian fondasi atau bagian dasar dari amblesan tersebut. Nah, saya tadi berbicara dengan salah seorang pekerja. Ada beberapa pekerja sebenarnya yang saya tanyakan, apakah mereka dengan pengalaman mereka menangani beberapa proyek-proyek konstruksi besar, apakah mereka yakin dengan target selama 5 hari hingga seminggu. Mereka mengatakan itu sangat ambisius begitu, karena mereka melihat dengan kondisi seperti ini, amblesan selebar 25 kali 60 dengan kedalaman sedalam 15 hingga 20 meter, dan juga dengan bagian bawah yang berupa lumpur belum diambil, belum dibersihkan, sangat sulit untuk melakukan pengerukan sebenarnya. Mereka juga mengatakan selama 2 hari terakhir dari mulai 2 hari yang lalu hingga sekarang, yang seharusnya sudah bisa dilakukan layer ataupun penutupan di bagian fondasi, saat ini bahkan belum bisa dilakukan. Jadi bahkan mereka, para pekerja, mengaku ini belum apa-apa, yang dilakukan selama 2 hari ini belum ada apa-apa, karena saat mereka mengeruk seperti ini, Anda bisa lihat di sana mungkin ada beberapa alat berat, ya, backhoe dengan lengan panjang yang berusaha untuk mengeruk material kemudian dilimpahkan atau dijatuhkan ke bawah. Ternyata menurut pengakuan pekerja, kondisinya tidak semudah yang diperkirakan. Lumpur-lumpur yang belum dibersihkan itu masih ada di dasar, sehingga saat material dikumpulkan atau ditaruh ke dalam lumpur tersebut, lumpur itu bergoyang, bergerak, dan justru
menimbulkan longsor di beberapa bagian. Ini karena lumpur tersebut jika kemudian tidak dibersihkan dan dimasukkan kembali oleh material-material sirtu, itu justru dia akan bergerak mengikuti air. Nah, sampai titik di mana lumpur itu muara dari lumpur itu akan berhenti, menurut pekerja ini belum bisa diketahui. Jadi sampai sekarang yang bisa dilakukan hanyalah terus menguruk saja hingga nanti ditemukan sampai titik di mana lumpur tidak lagi bergerak. Tapi meski demikian Pemkot Surabaya tetap optimis bahwa 5 hari hingga seminggu bahwa pekerjaan ini akan bisa tuntas, bisa segera selesai. Apalagi tim teknis dari Pemkot Surabaya mengatakan sebenarnya fokusnya itu hanya pada titik bolongan amblesan itu saja. Jadi tidak sampai kemudian melebar sampai ke sisi kiri atau sisi kanan di mana di situ terdapat banyak bangunan. Mereka mengatakan bangunan-bangunan wilayah di daerah lain di sekitar amblesan itu sudah dalam kondisi yang kuat, konstruksi yang sudah baik, sehingga fokusnya hanya pada titik di mana terjadi amblesan. Nah, karena itu Pemkot Surabaya yakin betul bahwa selama 5 hari hingga seminggu proyek ini akan bisa dikerjakan dan kembali bisa berfungsi Jalan Raya Gubeng ini. Hanum. Rangga, terkait dengan informasi yang baru saja Anda katakan bahwa yang sebelah kiri dan kanan terdiri dari pondasi yang cukup kuat, tapi saya mendapatkan informasi sekalian saya mengkonfirmasi dari pandangan mata Anda saja. Ada retakan yang juga terjadi tidak jauh dari wilayah amblesan tersebut. Anda sudah melihatnya? Rangga sempat mengecek begitu? Ya, kondisi retakan itu memang sudah terjadi, yaitu pada saat terjadinya amblesan, yaitu beberapa hari yang lalu. Selasa malam ya, saat terjadi amblesan tersebut. Retakan terjadi pada beberapa bangunan, terutama bangunan, Anda tidak bisa melihatnya dari sini kamera tentunya. Saya bisa menunjukkan saja di sana. Di sana ada sebuah gedung BNI, gedung bank, kemudian di sebelahnya ada lagi sebuah toko berisi pakaian. Nah, kondisi retakan paling parah, paling banyak begitu ya dibanding dengan seluruh wilayah yang berada di sebelah kiri dan kanan, itu memang ada di sana. Jadi memang kondisinya seperti ini. Di depan bangunan bank dan juga toko tersebut halamannya sudah longsor, terasnya juga sudah longsor, sebagian halaman depan, sebagian pintu masuk ke depan sudah longsor. Nah, jika memang tidak segera dilakukan pengerjaan ini, menurut tim teknis Pemkot Surabaya, maka sangat mungkin bangunan tersebut akan kolaps. Jadi memang percepatan pembangunan ini tidak hanya sekedar kemudian agar jalan ini bisa berfungsi kembali menurut tim teknis, tetapi juga mengupayakan agar 2 bangunan itu yang paling terkena dampak cukup parah dari amblesan Jalan Raya Gubeng ini tidak sampai kemudian kondisinya tambah parah, apalagi bisa menjadi kolaps. Nah, kondisi itu, 2 bangunan itu saat ini memang tidak digunakan lagi. Artinya para pekerjanya juga tidak menggunakan ini. Kemudian pemiliknya juga sudah dievakuasi atau mengungsi. Sementara untuk tempat-tempat lain, Hanum, tempat-tempat di bangunan lain, misalnya di depan saya ini ada sebuah rumah, di sebelahnya lagi ada sebuah rumah, dan juga di sebelah kiri saya ada bangunan Siloam, rumah sakit Siloam, ini praktis tidak terdampak. Sudah dicek oleh tim teknis Wali Kota Surabaya, termasuk juga tim ahli ITS, bangunan di sekitarnya relatif tidak terdampak. Nah, kalau misalnya ada warga kemudian yang menempati bangunan tersebut, menempati rumah tersebut, masih belum mau untuk kembali ke rumahnya, ini lebih karena khawatir saja. Karena memang pengerjaannya dengan dipenuhi belasan alat berat saat ini. Sekali lagi saya hitung ada sekitar 12 alat berat, ditambah lagi dengan rate keluar masuknya truk yang ditargetkan mencapai 400 setiap harinya, tentu akan menimbulkan getaran. Nah, itulah kemudian yang membuat beberapa warga masyarakat pemilik rumah yang ada di sekitar sini menjadi lebih khawatir. Tetapi apakah kemudian rumah mereka terdampak? Jaminan yang didapatkan oleh tim teknis Wali Kota tidak, kecuali hanya 2 bangunan yang saya sebutkan tadi, yaitu gedung BNI dan sebuah toko yang berada di sebelahnya. Hanum. Baik, Rangga Umara, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.